Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di UMS Library Podcast. Kali ini spesial, teman-teman bakal ditemenin sama host Said dan juga Alifah. Nah, kali ini tuh kita mau bahas apa sih Kak Said? Oke, jadi teman-teman pasti akhir-akhir ini sering datang di perpustakaan. Tapi pernah nggak sih teman-teman kepikiran kenapa perpustakaan tuh bisa bersih banget atau nyaman untuk kita pakai? Iya, kita sampai di sini sampai sambil tiduran, sambil makan itu pasti ada peran penting di dalamnya. Betul, dan kali ini spesial kita kedatangan salah satu orang penting dari yang menjaga kebersihan perpus. Kita udah datang tamu spesial, ada Pak Wi. Pak Wi, boleh kenalan dulu Pak Wi sama teman-teman semua. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Wiono. Sering dipanggil Pak Wi. Oke, berarti Tugas saya kan di sini kan sebagai cleaning service. Oke, panggilannya Pak Wi ya berarti Ya. ya, Bang. Pak Wi di sini udah berapa lama nih Pak Wi? Terus bisa diceritain pengalamannya selama bekerja di perpustakaan UMS. Ya. Saya bekerja di sini kurang lebih kira-kira ya hampir 2 tahun lebih. Nah, tuh biasanya kalau kerja di sini durasi pekerjaan dan juga jumlah orang yang bekerja di sini tuh berapa Pak Wi untuk menjaga kebersihan dari perpustakaan UMS? Oh ya. Untuk durasi pekerjaan kita menggunakan 8 jam. Durasi 4 jam itu kita gunakan untuk pertama kan untuk membersihkan area, terus nanti yang 1 jam untuk istirahat, terus jam berikutnya nanti untuk kembali untuk mengecek kembali lokasi yang telah dibersihkan masih ada kotoran atau enggak itu. Tapi ada nggak sih Pak Wi bagian yang mungkin sulit dibersihkan atau perlu effort lebih buat ngerjainnya? Iya. Untuk bagian yang sulit dibersihkan itu biasanya kan di sela-sela buku. Sela-sela buku ya biasanya kan banyak debu-debu. Di samping itu di sela-sela meja biasanya agak sulit. Nah kan kalau di musim ujian ini kan ramai banget ya Pak Wi ya. Iya. Itu biasanya banyak sampah-sampah apa sih yang ditinggalin sama anak-anak yang belajar di sini Pak Wi? Untuk sampah yang sering ditinggali biasanya kan cup es sama bungkus makanan itu kan. Tapi kan sudah ada tempat sampah, biasanya mahasiswa sudah tertib bisa memasukkan ke tempat sampah biasanya. Nah itu semisal kayak ditinggal atau mungkin tempatnya berantakan, tanggapan dari Pak Wi gimana Pak Wi? Kalau untuk tanggapan biasanya saya tegur, Mbak tolong jangan terlalu berantakan, nanti kalau sudah selesai dirapikan kembali ya. Tapi ada juga ya Pak Wi ya, kayak ngeyel gitu, nggak mau beresin atau gimana gitu. Kebanyakan jarang. Iya, Berarti kebanyakan tertib ya. iya, Tertib. tertib. Oke. Tapi ada yang pernah bantu nggak Pak Wi buat kayak nata meja atau mungkin sekedar bantu buang sampah gitu? Ada nggak mahasiswa Pak Wi? Kalau nata meja ada, tapi kalau bank sampah selama ini kita belum Oh belum ada ya. Boleh diceritain nggak Kak Wi pengalaman paling berkesan selama bekerja di sini? Yang paling berkesan terus yang paling inget banget gimana sih rekan-rekan temennya mungkin terus? Ya, yang paling berkesan di sini itu stafnya ramah-ramah, duta-dutanya juga ramah, mahasiswanya juga banyak sebelum itu. Ada nggak Pak Wi kalau semisal lagi kerja atau mungkin lagi ngerjain sesuatu itu nemu ada alat yang baru digunain atau mungkin sebelumnya belum pernah Pak Wi lihat? Misalnya apa Mas? Misalnya kalau kayak mesin elektrik atau apa gitu belum pernah ya Pak Wi? Untuk Membersihkan. Selama yang saya pakai ini alat yang sering gunakan saya biasanya alat elektrik itu vacuum cleaner sama polisher ya. Itu yang sering saya gunakan, tapi yang lainnya belum.
Nah, di sini kan juga ada apa itu Pak, menyediakan air putih gratis. Nah, Iya. itu tanggapannya Bapak gimana? Kadang kan ada yang mahasiswa itu kesini cuma ngambil air aja terus keluar gitu, gimana Pak? Kalau tanggapannya ya itu udah istilahnya kan udah menjadi fasilitas perpus, sudah disediakan. Biasanya emang mahasiswa kan sering kesini cuma ngambil air minum, tapi nggak apa-apa kan, nggak sering-sering kan nggak apa-apa. Memang itu sudah disediakan untuk mereka, biar mereka kan sering kesini main kan aja udah seneng gitu. Ya. Berarti kayak fasilitas di perpus itu udah lengkap banget berarti ya Pak Wi? Udah, menurut saya udah lengkap. Iya, Untuk menunjang pekerjaan Pak Wi udah lengkap ya? udah lengkap. Boleh disebutin nggak Pak, fasilitas-fasilitas yang Bapak ketahui di perpustakaan ini itu apa aja? Kayak mesin. Iya, boleh ruangan-ruangannya juga. Oh iya, untuk ruangan, tiap ruangan sudah disediakan dispenser, sama ada layar TV, AC-nya juga kadang double, ya, itu udah. Oke, kalau harapan Pak Wi, harapan untuk mahasiswa yang mungkin tadi sering berkunjung di perpus atau mungkin yang belum berkunjung di perpus, itu harapannya apa Pak Wi? Harapannya yang sering berkunjung ke perpus itu terus ditingkatkan sering-sering aja, biar untuk menambah ilmunya, biar lebih luas lagi untuk pengetahuannya. Kalau untuk yang belum sering kesini kan nanti diusahakan ada istilah promo-promo apa, biar istilah kayak Jumat berbagi nanti kan, untuk menarik biar mau datang ke perpus gitu. Oke, amin. Terus untuk rencana kegiatan ke depan Pak Wi buat menjaga kebersihan perpus, ada nggak kayak rencana kegiatan yang akan dibuat seperti itu? Yang misal yang libatin mahasiswa mungkin Pak, misal yang bawa apa ya, cup-cup gitu, kita kumpulin cupnya di bank sampah, misal nanti bisa didaur ulang atau dijual kembali gitu. Untuk rencana belum kepikiran, ya. Mungkin nanti dari mahasiswa ya Pak ya? Iya, mungkin dari Iya, mahasiswa, ya. Karena kan banyak banget kalau dilihat dari mahasiswa-mahasiswa itu yang bawa makanan, minuman, itu hampir semua ya Pak ya? Iya, Hampir semua. Karena hampir bawa- semua membawa itu. Iya. Iya. Tapi sejauh Pak Wi bekerja di sini belum ada kesulitan ya Pak Wi? Belum, selama ini saya belum menemukan kesulitannya. Jadi kerjanya itu juga happy gitu ya Pak? Iya, iya, happy. Senang gitu. Oke. Tapi ada kayak rahasia khusus gitu nggak Pak Wi buat kayak biar perpus selalu bersih atau nyaman digunain sama teman-teman, itu ada kayak rahasia khususnya nggak Pak Wi? Mungkin teman-teman penasaran nih kok perpus bisa bersih terus gitu. Untuk rahasia khusus sebenarnya juga nggak ada ya. Yang penting kita sering-sering membersihkan tempat yang sering kita gunakan, sering kita mengontrol biar selalu kelihatan enak dipandang gitu Mas, biar selalu nyaman untuk ditempati gitu aja Mas. Ya. Kan kita kan buka jam 8 nih Pak Wi. Jadi Iya. Pak Wi itu kerjanya mulai jam berapa? Kalau kerja cleaning biasanya mulai jam 5. Jam 5 udah nyampe sini, nanti aktif sekitar jam setengah 6, selesai sekitar jam 8 itu udah selesai. Wow. Nanti tinggal yang paling yang ringan-ringan aja nanti untuk yang dibersihkan. Oh jadi pas teman-teman masih tidur nih Pak Wi udah kesini Udah. kerja, keren banget. Kita baru tahu ya ternyata ada effort dari teman-teman dan juga Pak Wi untuk menjaga kebersihan perpus ya teman-teman Di balik semuanya. perpus yang sangat bersih dan rapi ini ternyata menyimpan perjuangan yang sangat-sangat berkesan. Toh. Iya. Jadi buat teman-teman semuanya ya, jangan lupa buat jaga kebersihan perpus,
kita selalu bantu Pak Wi untuk menjaga kebersihan perpus ini agar bisa kita gunakan dan nyaman ya tentunya Alifa ya. Iya, sepele membuang sampah aja nih Pak Wi udah seneng banget ya Betul. Pak ya. Iya. Misal nggak ninggalin sampah, nggak ninggalin kertas yang berserakan itu Pak Wi udah seneng banget. Gitu. Nah, ini Pak, pernah nggak sih Pak ada mahasiswa yang bantu-bantu bersih-bersih gitu? Atau belum ada? Untuk yang selama ini saya kerjakan di sini itu kelihatannya belum ada. Iya. Berarti mahasiswa di sini belum ada gerakan untuk itu ya Pak ya? Iya. Oke, mungkin ada tips nih Pak atau saran buat kita biar kita tuh punya apa ya, tergerak buat ikut bantu gitu walaupun cuma sekecil membuang sampah misalnya atau membereskan sesuatu yang nggak benar, yang misal buku jatuh di taruh gitu. Mungkin ada tips. Untuk itu tinggal kesadaran kita masing-masing, Mbak. Iya. Kalau kita sering biasanya untuk mengerjakan di rumah sering ada kegiatan bersih-bersih, mungkin di tempat lain atau di ruang kerja kita melihat sesuatu yang kira-kira nggak pantas, mungkin hati kita tergerak untuk merapikan atau mengembalikan ke tempat semulanya. Mungkin bisa diterapkan ke teman-teman juga ya Pak, Iya. ke mahasiswa nanti misal lagi bekerja bisa diarahkan juga Pak Wi buat itu. Oh iya. Jadi misal ada teman-teman kita nih Pak Wis, misal ada yang ngelakuin sesuatu yang misal nggak buang sampah itu mungkin ditegur aja nggak apa-apa Pak Wi, biar mereka juga sadar karena kan sebagian dari kita tuh kadang tuh terlalu acuh juga, terlalu Iya. acuh dan tidak memedulikan lingkungan gitu. Iya, iya. Kita sebagai mahasiswa kadang juga kayak kurang peka gitu Pak Wi. Jadi Iya. kayak ditegur aja ya buat teman semuanya juga rasa pekanya ditingkatin lagi ya Alifa. Iya. Bisa bantu teman-teman dan juga Pak Wi dalam menjaga kebersihan perpus. Iya. Gitu. Mungkin kalau mengetahui ada yang kayak gitu mungkin kita bisa menegur, tapi kalau nggak mengetahui langsung kan kita mau negur siapa kan nggak bisa, Mas. Iya. Tuh. Nah, kan ini kan musim ujian nih Pak Wi. Kadang Iya. tuh musim ujian tuh banyak yang datang ke perpus atau malah pengunjungnya itu sepi Pak Wi. Untuk ujian ya kebanyakan banyak yang datang. Ya, mungkin kan jamnya ujian kan beda-beda, ada yang pagi, ada yang siang. Mungkin yang untuk siang paginya bisa ke sini kan untuk itu belajar. Jadi kalau hari-hari biasa itu gimana Pak Wi pengunjung-pengunjung di perpusnya? Kalau untuk hari biasa malah lebih banyak. Lebih banyak? Iya, Wow. iya. Kadang banyak yang itu datang sini tuh kadang ya tiduran, kan mungkin lebih nyaman tidur di sini, sama itu menenangkan otaknya biar nggak panas tuh. Karena Solo akhir-akhir ini sangat panas. Iya. Sangat panas. Tapi kalau Pak Wi biasanya semisal capek kerja atau mungkin lagi pengen istirahat itu biasanya ngapain Pak Wi biar refreshing otaknya lagi? Ya untuk refreshing biasanya untuk kita tiduran di bawah ya. Paling berapa menit nanti udah cukup itu Mas. Nggak scroll HP gitu Pak Wi? Enggak, malah pusing Mas. Oh semua sih. Itu anak-anak. Iya. Nggak mudah. Scroll HP ya, saya malah pusing lah lihat. Soalnya udah matanya juga kan nggak terlalu sudah tua itu Mas. Kan Pak Wi kan di sini nggak cuma sendiri nih Pak Wi pasti bersihin perpus. Itu ada berapa orang sih Pak Wi? Bisa disebutin juga nama-namanya, Oh iya. teman-temannya. Untuk yang tugas di perpus ini ada 5 orang. Untuk tiap lantai itu kan ada 1. Terus yang shift siang 1, berarti kan 5. Untuk nama-namanya kan
Ada Mas Jajar, Mas Bagus, Mas Ridwan, sama Pak Wahyudi. Iya. Untuk yang lantai 1 untuk basement itu Mas Bagus. Untuk lantai 2 ini Mas Jajar, lantai 3 Mas Ridwan, lantai 4 Pak Wahyudi. Untuk saya shift siang. Berarti kalau shift siang itu menyangkut semua Menyeluruh, lantai? iya, Wow. menyeluruh dari basement sampai atas. Iya. Tapi itu ada rollingan gitu nggak Pak? Misal kan Bapak di shift siang, nanti ganti shift pagi, terus shift sore ada Pak? Shift sore nggak ada, Oh nggak ada. siang. Siang. Untuk rollingan sementara ini baru saya. Iya. Mungkin rencana ke depan juga ada, biar semua bisa merasakan shift siang gitu. Iya. Rasakan shift siang. Tuh, berarti saya juga pernah lihat nih Pak Wi, pagi-pagi waktu saya di kampus pagi nih, pagi Iya. banget itu ada sempat kayak kumpul dari teman-teman sama Pak Wi itu biasanya evaluasi atau gimana Pak Wi? Itu briefing evaluasi. Nanti kerjaan apa yang harus kita kerjakan dahulukan dulu untuk memulai kerjaan. Gitu. Tapi semisal kayak sejauh ini ada nggak teguran dari mahasiswa tentang kebersihan atau mungkin keramahan dan juga kenyamanan dari teman-teman dari tim kebersihan Pak Wi? Ada nggak Pak Wi? Belum ada Belum ada sebenarnya, ya? belum ada ya. Karena kan kampus udah sangat-sangat bersih kan Pak. Bersih sekali. Iya, udah sangat lengkap juga, ada air putih, terus juga ada apa ya? Jumat berbagi, ya Es itu kan. krim biasanya. Iya. Terus itu kalau misal lapar juga disediain makanan atau minuman yang bisa kita beli. Oh, ada diskon dari jajanan juga ya. Iya. Tuh. Tapi semisal kayak seperti itu Pak Wi, yang dibersihin tadi kan dari basement sampai lantai 4 berarti Iya. ya Pak Wi. Itu ada maksudnya kesulitan tersendiri nggak dari teman-teman yang pernah didengar Pak Wi, dari teman-teman Pak Wi? Iya. Ya, untuk kesulitan biasanya itu yang kaca bagian luar sama yang laba-laba yang paling atas itu kan agak jangkauannya kan kadang nggak nyampe kan. Iya. Harus pakai tangga itu kan kadang kan lihat ke bawah gak Takut ya, Pak Wi? merinding takut itu. Iya, iya. Ini bareng-bareng kan Pak Wi, nggak sendiri. Untuk yang area sulit kadang ya dibantu temen. Kalau temen masih kerja biasa sendiri. Untuk area masing-masing sendiri. Soalnya aku juga pernah lihat Pak Wi di lantai 2 kalau nggak salah, lantai 3 itu yang bersihin cuma satu Iya. kaca depan. Tapi emang itu membutuhkan keberanian dari orang itu aja atau mungkin juga di rolling juga Pak Wi untuk yang sulit-sulit seperti itu. Untuk yang sulit-sulit itu sudah satu paket untuk tiap lantai itu yang harus itu sendiri-sendiri. Tapi untuk kerjaannya bertahap. Mungkin satu plong, besok lagi 2 plong, terus ya. Tidak harus menyeluruh, harus harian ini jadi enggak bertahap. Tapi ada target buat kayak nyelesain, maksudnya di paket ini harus selesai berapa hari gitu, ada nggak Pak Wi? Kayak plong ini harus selesai berapa hari gitu? Enggak ada. Nggak ada ya? Kalau untuk lantai harus setiap hari itu harus bersih. Ya. Untuk yang tambahan kayak kaca, rak buku itu kan nanti bertahap. Tidak harus sehari selesai, enggak. Oh, misal seminggu berapa kali gitu ya Pak Wi ya? Iya. Karena rak buku di sini kan banyak. Banyak banget, banyak iya. banget. Jadi nggak mungkin sehari langsung Iya. selesai. Itu berarti dalam satu paket Pak Wi, di setiap lantainya itu ada apa aja Pak Wi yang dibersihkan? Dari mulai apa aja, rak buku, terus apa lagi Pak Wi? Ya, dari lantai rak buku, sarang laba-laba, terus sama cleaning itu kaca, glass cleaning, nanti sama itu toilet, kamar mandi. Oh, sama Iya. toilet. Tapi kalau nyapu sama ngepel itu juga setiap hari Pak? Iya, harus setiap hari. Harus setiap hari. Iya. Setiap hari.
hari. Terus kalau karpet kayak gini juga setiap hari? Ngepel. Karpet ya Pak? Karpet enggak, karpet biasanya seminggu biasanya 2 kali. Oh, Iya. Kalau terlihat kotor ya harus nggak harus nunggu itu, harus dibersihkan seketika itu juga. Nah, terus ini Pak Wi, yang saya penasaran, mungkin Alifa juga penasaran, sampah yang sudah dikumpulan itu dialihkan kemana Pak Wi? Kok perpus nggak terlihat sampah sedikit pun, misal sudah dibersihkan? Untuk sampah kita buang ke tempat dekat teknik kampus itu teknik. Itu sudah ada tempat pengumpulan sampah. Itu berarti pengumpulannya setiap berapa jam kah atau setiap hari Pak Wi? Setiap hari. Oh, setiap hari. Iya, tiap hari istilahnya mau jam mau pulang ya biasanya kan kita kontrol lagi bak sampahnya itu masih atau enggak, nanti sampahnya diambilin terus kita buang lagi gitu. Ada nggak sih Pak Wid yang bikin jengkel pas mahasiswa itu buang sampah, misal airnya masih setengah tapi udah dibuang, jadi kan nanti tempat sampahnya jadi basah, itu ada nggak sih Pak Wid? Ada itu. Ada. Nah, pesannya buat teman-teman apa nih Pak Wid biar nggak kayak gitu lagi, kan itu kan kayak udah bikin basah, udah nanti takutnya juga bau kan Pak Wi kalau ada air yang sama gitu. Biasanya air cup yang nggak habis itu mungkin sudah perutnya udah penuh, jadi nggak dihabisin. Nanti kalau untuk buang di sampahnya kan baknya kan juga nggak bocor, nggak apa-apa. Yang penting nggak membasahi meja lantai. Nanti kan kalau nggak ketahuan kan bisa ngeplek dulu di meja. Gitu. Tapi ada nggak sih Pak Wi kadang itu iseng cuma minum dikit satu tegukan terus dibuang gitu, masih hampir penuh gitu, ada nggak Pak Wi? Ada Mas, sering Mas. kadang kan itu satu botol itu ya lupa mungkin Mas, nggak diminum, sudah dibuka tapi nggak diminum kan. Biasanya kadang ada kelupaan ya juga. Sama yang minum di cup itu, botol cup itu kan biasanya baru sedikit terus nggak dihabisin, mungkin juga ada faktor lupa itu Mas. Besok lagi diingat-ingat teman-teman. Nah, itu tuh kayak bikin jengkel gitu ya Pak ya. Gitu. Nggak dihabisin gitu. Itu sampah-sampah yang seperti itu dipilah lagi atau dijadikan satu atau gimana Pak Wi? Untuk sampah dipilah, untuk yang anorganik sama organik nanti dipisah sendiri-sendiri Mas. Iya. Berarti nanti diolah lagi dari sananya gitu ya Pak sampahnya? Ya gitu Mbak mungkin. Soalnya dari BAU suruh yang organik sama anorganik untuk dipisah. Jadi besok rencana kan ini mau ada tambahan untuk tempat sampahnya, nanti ada tulisannya organik sama anorganik. Ada. Iya. Berarti selama ini Bapak misahin sendiri no Pak, yang organik sama anorganik? Ya kadang saya sendiri, kadang sama temen. Nanti kalau sudah saya kumpulkan di bak besar itu, saya bawa ke turun ke bawah. Nanti di bawah itu saya pilahin. Gitu. Itu waktunya berapa lama Pak Wi? Kan sampahnya pasti banyak banget. Bentar Mas. Bentar. Iya. Tapi paling banyak pasti plastik ya Pak? Iya, plastik itu paling banyak itu plastik. Cup itu ya. Sama bungkus tuh makanan tuh. Padahal plastik Styrofoam itu. Oh iya, styrofoam. Iya, styrofoam itu kan. Tuh. Terus ada nggak Pak Wi kayak yang semisal kayak gitu tuh ngerasa pernah pengen ngeluh atau gimana gitu, cara ngatasinnya dari Pak Wi gimana? Dari dirinya sendiri. Untuk saya selama ini nggak pernah mengeluh. Kita jalani aja sesuai dengan apa itu. Kalau kita kerjanya nyaman tuh
pekerjaan itu nggak ada yang berat mas. Wah, Kita jalani dengan ikhlas saja itu. berarti nggak pernah capek tentang kerjaannya Pak Wi. Ya capek kan ada, tapi dengan hati yang ikhlas itu capeknya hilang mas. Nah, Gitu. itu tips lagi dari Pak Wi, teman-teman. Jadi kalau ngelakuin sesuatu itu harus dengan yang Ikhlas ya. Kelas. dapat berkahnya juga ya. Iya, iya. Berkah dapat pahala. Tapi dari teman-temannya Pak Wi pernah dengar nggak sih kayak marah-marah atau mungkin ngeluh capek kepada Pak Wi itu? Ada. Ada itu. Iya. Nah itu cara ngatasinya gimana Pak Wi? Ya saya bilangin aja itu kamu kerja di sini yang penting ikhlas, jangan cari istilahnya kan apa tuh uang, jangan cari uang aja, kita cari berkahnya. Terus kalau kita ngerjakannya ikhlas, nyaman di tempat sini, ya udah itu harus kita jalani. Ini salah satu orang yang luar biasa yang pernah aku temuin oleh Pak Wi itu daripada syukur terus ikhlas, pokoknya harus perhatikan semuanya tapi enggak pamrih gitu. Iya. Padahal kan kalau kerja kan pasti capek gitu ya Kak. Iya. Udah bangun pagi kan jam setengah 4 itu udah bangun kalau yang pagi itu. Masih jam 4 Setengah bangun. 4 subuhan di rumah dulu, mandi, ya, Mandi, siap-siap berangkat. langsung berangkat. Mm-mm. Kita masih tidur. Ya, soalnya tanggung jawab dulu. Nah, itu. Walaupun Tanggung nggak jawab. ada yang ngawasin tapi tanggung Iya, tanggung jawabnya itu yang kita pertanggungjawabkan. Nah, pas itu berarti kayak orang rumah tuh pernah nyariin atau mungkin kok pagi-pagi udah berangkat gitu, pernah nggak sih Pak? Ya enggak, itu kan udah tahu kan kalau kita kan berangkatnya pagi-pagi. Kalau anak-anaknya Pak Wi mungkin Anak-anak udah tahu mas. Udah gede. udah gede. Gede. Kalau boleh tahu umurnya udah berapa Pak? Anak saya yang paling besar umur 28. Belum keluarga juga. Yang nomor 2 umur sekitar 22. Untuk yang ketiga sekitar SMA berapa mas? 14 ya? SMA 17, 18. 8 ya 17-an itu ya, 17 ya, 17. Tapi anaknya Pak Wi yang pertama mungkin tadi 28 sama istrinya Pak Wi itu kayak pernah berdiskusi dengan Pak Wi nggak sih kayak ini pekerjaan yang mungkin beberapa orang kayak apa sih itu alasannya membolehkan Pak Wi bekerja sebagai tim kebersihan itu gimana Pak Wi? Kalau kalau anak kan ya sudah mas kan nggak jadi satu sama saya kan kerja di luar wilayah sini kan di Cilacap pindah-pindah terus sama istri kan sudah paham itu kerjaannya apa itu sudah tahu ya udah biar jalanin aja gitu mas. Itu berarti Pak Wi ambil pekerjaan ini karena Pak Wi mengisi waktu luang gitu atau gimana Pak Wi? Enggak, ya ini kan kewajiban mas. Kalau boleh tahu Pak Wi umurnya berapa sih Pak Wi? Saya umur 54. Mau lupa aja. Iya, 54 tahun. 54. Anaknya berarti udah bekerja ya tadi Pak Wi? Udah yang 2 udah kerja, yang 1 kerja, nomor 2 juga kerja, tapi ini nyambi kuliah. Jadi kuliah sambil kerja ya Pak? Ya di UT. Kalau yang besar udah lulus, udah wisuda ya. Nah itu Pak Wi kan anak-anaknya udah pada besar, udah bisa istilahnya kayak nyari uang sendiri udah bisa gitu. Tapi tetap semangat buat kerja. Mungkin motivasi buat bapak-bapak yang di luar sana Pak Wi. Kadang ada yang mungkin masih males bekerja gitu. Mungkin kayak nanti dulu pesan-pesan atau motivasi buat bapak-bapak di luar sana Pak Wi. Iya. Untuk bapak-bapak yang di luar sana misalnya kurang semangat bekerja, selagi masih kuat semangat untuk mencari nafkah untuk keluarga, agar kedepannya kita di hari tua itu ada istilah tabungan untuk kita nanti
eh, hari tuanya itu ada tabungan gitu. Nah, itu. Terus kalau pesan buat anak muda nih Pak Wi kan ini udah umur 54, anaknya juga udah wisuda, yang Iya. satu kuliah, yang satu SMK, itu kan pasti perjalanan dan perjuangannya kan sangat panjang. Motivasi Iya. buat kita sebagai mahasiswa dan anak muda apa nih Pak Wi? Untuk mahasiswa dan anak muda tetap semangat belajar. Nanti untuk kerjaan nanti kita sudah ada yang ngatur, nanti tahu-tahu kita berusaha sudah ada itu kerjaan yang sesuai untuk kita. Luar biasa sekali ya Pak Wi. Ya, pokoknya kita tinggal berusaha aja, Iya. doa gitu ya Pak. Dia berdoa ya. Kita sebagai anak muda ya Pak Wi yang juga hadir di sini juga ikut tergerak hatinya karena penjelasan dari Pak Wi tadi dari awal udah jelasin kalau bekerja atau semuanya yang kita lakukan dengan ikhlas itu akan bawa berkah buat kedepannya. Iya. Itu Iya, Mas. bisa didapat ilmunya teman-teman dari podcast hari ini ya, dari Pak Wi yang dari awal tadi udah jelasin banyak ya Alifa dan juga saya udah nangkep kalau poinnya itu kita entah itu anak muda atau mungkin orang yang udah dewasa atau mungkin udah berumur itu selagi punya kekuatan atau sehat itu bisa dimaksimalkan untuk tabungan di hari tua nanti. Pokoknya jangan pernah patah semangat ya Pak Wi ya. Iya. Pokoknya kita sebagai yang muda harus tergerak juga, nggak boleh kalah sama yang tua. Betul. Terus pokoknya tetap semangat dan tetap ikhlas menjalani hidup Iya. ya Pak Wi. Iya. Biar kita juga dapat berkahnya. Amin ya. Nah, terakhir Pak Wi, kesan-kesan selama gabung menjadi tim kebersihan di perpustakaan UMS Pak Wi. Iya. Untuk kesan saya di sini saya sangat berkesan sekali. Staf-stafnya sangat ramah-ramah semua, duta-dutanya juga ramah semua, mahasiswa banyak senyum. Terus tingkatkan kebersamaan untuk lingkungan perpus agar bisa digunakan untuk semua pengguna untuk bisa nyaman dan senang gitu Mas. Ya. Oke Pak Wi, tadi udah dijelasin sama Pak Wi kita harus tetap jaga kebersihan dan nyaman kalau kerja di sini ya Alifa ya. Terus buat teman-teman jangan lupa sering-sering datang ke perpus ya Pak Wi ya. Terus yang belum datang kalian harus datang sih. Terus juga kita juga ada bisa dari luar ya Pak Wi ya, Iya. cuma dari UMS Iya. aja, bisa dari luar juga bisa berkunjung ke sini, bisa baca buku ya Kak ya, bisa baca buku, bisa main-main juga. Betul, dan terima kasih banyak Pak Wi udah membersamai kita selama beberapa menit ini bahas tentang kebersihan dan juga kenyamanan dari perpustakaan UMS tercinta ini. Dan semoga yang kita bahas tadi bisa bermanfaat buat kita, Pak Wi, terus teman-teman semuanya. Terus pesan-pesan dari Pak Wi tadi jangan lupa diterapkan ya teman-teman semuanya, jaga kebersihan, terus semuanya. Buang sampah sembarangan. Pokoknya itu buat demi kenyamanan kita bersama di perpustakaan. Gitu. Jangan lupa buat subscribe, like, komen akunnya UMS Library. See you. Jam berapa? Asik. 1 jam sendiri ya. Grogi ya. Hampir. Nggak apa-apa Pak. Iya Mas, dadaan Mas. Ya itu masih Oke Pak. itu ada masih masih